Mantap ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman Cibejo. Oke, hari ini atau video kali ini kita akan bahas tentang apa? Kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Ya, sebuah kaidah atau sebuah cara yang digunakan untuk menghitung jumlah kombinasi kejadian tertentu. Kebayang nggak? Belum kebayang ya. Paling mudah kita pakai contoh ya. Langsung ya. Contohnya gini. Nanti ada dua jenis kaidah pencacahan. Yang pertama yaitu, oke, kita ganti spidolnya. Yang pertama kaidah pencacahan berupa penjumlahan atau kaidah penjumlahan ya. Kaidah itu cara ya. Kaidah penjumlahan. Oke. Nah, sudah ngerti? Ya, yang sudah ngerti pura-pura belum ngerti ya, biar agak seru ya. Nah, kaidah penjumlahan tuh gini, lebih mudah kita kasih permisalan atau contoh ya. Contohnya gini atau misalnya gini. Oke, misalnya saya punya 4 mobil deh sekarang. Saya punya 4 mobil. Oh, banyak mobil saya ya. Nah, semoga nular ke kalian, nular mobilnya yang banyak ya. Oke, saya punya 4 mobil, terus saya punya 3 motor. Nah, 3 motor dan sepedanya cukup 2 aja deh ya. Oke. Saya punya 4 mobil, 3 motor dan 2 sepeda. Oke. Pada suatu hari atau suatu waktu, saya mau pergi ke sebuah tempat. Nah, tempatnya mana? Ya, mana aja. Kita anggap misalnya tempatnya ke pasar deh atau ke masjid misalnya ya. Kita akan pergi ke masjid. Nah, saya akan menggunakan salah satu kendaraan ini. Bagaimanakah caranya? Atau ada berapa kemungkinan? Nah, untuk bisa menggunakan uh, apa ini? Kendaraan yang saya punya. Ingat, di sini nanti kata-katanya, clue-nya itu adalah atau. Maksudnya gimana, Mas Bejo? Nah, maksudnya gini, juragan ya. Maksudnya saya saat pergi itu kan pasti pakai mobil atau motor atau sepeda, bener nggak? Mungkin nggak sih saya naik mobil tapi naik motor juga? Dikira orang sinting nanti ya. Gimana naiknya? Bisa pakai motor atau pakai mobil atau pakai sepeda, kan udah salah satu, gitu kan ya. Mentang-mentang kayak saya mau pakai empat-empatnya mobilnya gitu kan nggak bisa ya. Oke. Nah, kita akan melakukan perhitungan. Ada berapa cara sih? Ya ini kata-katanya atau. Berarti saya bisa pakai mobil ada 4 atau jumlah ada motornya 3 atau sepedanya 2. Berarti 4 tambah 3 tambah 2 berapa? 9. Cakep. Berarti ada 9 cara atau 9 kemungkinan. Ya, saya bisa pakai mobil, saya bisa pakai motor atau saya bisa pakai sepeda. Gitu ya. Sip. Ngerti sampai sini? Alhamdulillah. Ya. Sekarang kaidah apa berikutnya? Kalau ada penjumlahan berarti ada apa? Perkalian, gitu ya. Oke. Oke, sekarang kaidah perkalian. Kaidah perkalian. Kalian. Oke, gini ya. Kaidah perkalian itu gimana, Mas? Nah, kalau tadi clue-nya itu atau, sekarang clue-nya itu apa? Dan. Kata-katanya itu adalah dan. Seperti ini. Clue-nya dan. Maksudnya gimana? Pakai permisalan lagi deh, biar gampang ya. Misalnya setiap hari saya selalu pakai topi, pakai baju tentunya, pakai celana itu udah pasti, dan pakai sepatu, gitu ya. Misalnya saya punya 3 topi, terus saya punya 4 baju, saya ada 4, terus saya punya 5 celana luar maksudnya ya, 5 celana dan 2 sepatu, 2 pasang maksudnya. Nah, setiap hari saya selalu pakai ini, topi, baju, celana dan sepatu. Oke, saya tidak pernah pakai topi doang gitu ya, atau pakai sepatu doang gitu ya, nggak pernah. Oke, jadi artinya di sini saya setiap hari pakai topi dan pakai baju dan pakai celana dan pakai sepatu. Karena di sini saya tidak diperbolehkan cuma pakai baju doang tanpa celana. Ya, apalagi ke sana kemari gitu ya. Oke, saya tidak diperbolehkan pakai sepatu doang tanpa baju, tanpa celana. Nggak boleh, jadi harus pakai semuanya. Makanya kata-katanya dan. Bagaimana cara menghitungnya? Gitu ya. Jadi,
Setiap hari saya harus pakai topi, celana, baju, dan sepatu. Berarti gini caranya. Topinya punya 3. Nah, sekarang dikali. Nah, bajunya ada berapa? 4. Berarti kali 4 jumlah baju. Dikali lagi jumlah celana. Dikali lagi jumlah sepatu. 3 kali 4, 12. Kali 5, 60. Kali 2, 120. Oh, berarti ada 120 cara. Oh, gampang. So easy. Cuci jadi enteng, ya. Oke, inilah cara namanya kaidah perkalian. Nanti ada kaidah khusus di perkalian juga, itu namanya apa? Faktorial. Oke ya. Tapi sebelumnya akan kita hapus dulu. Oke ya. Hilang. Trala. Oke ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang apa? Faktor. Aduh, nabrak. Sabar ya. Oke, kita akan bahas tentang faktorial. Apa faktor? Nah, yang suka di sawah itu loh. Traktor, benar itu mah. Ya, faktor itu adalah apa ya? Ya kita lihat aja lah gitu ya. Namanya nih. Faktor itu bagian dari sebuah nilai biasanya gitu ya. Kalau faktorial di sini adalah nanti perkalian bentuk menurun gitu ya. Perkalian menurun itu gini, juragan. Kalau kalian punya n, lambangnya seperti ini, namanya faktorial nih. Ya, faktorial itu berarti nanti n dikali n-1, jadi dikurangin 1, dikurangin lagi n-2 terus, dikurangin 1 terus, sampai ujungnya nanti 1, ujungnya sendiri. Tapi ingat, nanti n-nya itu nggak boleh negatif. Kenapa nggak boleh negatif? Nanti kita lihat ya. Oke, contohnya gini, saya punya 5 faktorial. Berarti artinya gimana? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal dihitung aja berapa. Paham ya? Itu namanya faktorial. Perkalian menurun sampai ujungnya 1. Betul. Kalau saya punya 5 faktorial, boleh nggak saya terus jadi gini? 5 kali 4 kali 3 doang, tapi saya kasih faktorial. Boleh? Boleh, karena 3 faktorial itu, kalau kalian tulis lagi, 3 faktorial itu sama aja 3 kali 2 kali 1. Sama aja kan? Tapi ingat tadi tidak boleh negatif. Atau artinya biasanya n-nya itu positif. N-nya itu lebih besar dari 0. Atau positif. Kenapa nggak boleh negatif? Oh, lihat, perhatikan. Kalau saya punya min 3 faktorial. Kan dia kalau faktorial dikurangin 1. Berarti nanti min 3 kurangin 1 jadi min 4, kurangin 1 jadi min 5, kurangin 1 jadi min 6, terus nggak selesai-selesai sampai mencret, nggak akan ketemu jawabannya gitu ya. Jadi ini nggak boleh, makanya tidak boleh negatif atau harus lebih besar dari 0. Contoh soalnya gimana mas? Boleh, yuk sini yuk. Contohnya tuh gini. Contoh misalnya disediakan abjad, susunlah abjad. Abjad apa? Abjad misalnya punya abjadnya itu T A R O S misalnya ya. Taros. Apa taros tuh? Nanya, betul ya. Nah, taros itu, di sini disuruh nyusun nih, bisa dibikin apa aja sih kata-katanya? Bisa taros, bisa sorat, bisa ratos, bisa tasor, kan banyak banget. Kalau kalian hitung satu-satu, mencret kalian banyak banget. Nah, ada caranya. Pakai apa? Faktorial. Yuk kita jawab ya. Jawab. Nah, dari taros ini, T-A-R-O-S, ini N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini artinya N-nya itu ada 5. Bagaimana penyelesaiannya? Ya tadi kayak tadi, N faktorial. N-nya 5, berarti sama aja 5 faktorial. Tinggal kalian hitung. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berapa jawabannya? Betul, 60. 60 berapa? 120 ya. Ini kalau spidol yang murah suka salah gitu ya. Cari yang mahal spidolnya nih. 120 cara atau susunan boleh. Cara atau susunan deh. Susunan. Udah semudah itu. Gampang ya? So easy. Oke, ini dia. Oke, itulah cara faktorial. Nanti soal-soal yang lebih oke-nya lagi lihat di video berikutnya. Makanya tetap stay tune dan jangan lupa subscribe. Oke ya? Oke. Jangan lupa ngopi lagi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.